Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bapak izin melepas masker dulu. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Tetap sehat ya. Semoga kita semua, kita sekeluarga selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak kelas 5 yang hebat dan cerdas, Pak berharap kalian selalu tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring, mengikuti pembelajaran dari rumah. Kalian tetap semangat dan selalu antusias dalam melihat video pembelajaran dan disiplin dalam mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Dan tak kalah penting pula, walaupun kalian di rumah, kalian juga harus tetap menerapkan protokol 5M. Adapun protokol 5M yang pertama, kalian harus selalu menggunakan masker ketika di luar rumah. Menggunakan masker yang 3 lapis. Dan juga yang kedua, kalian juga harus sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Terlebih lagi ketika kalian akan makan ataupun minum, kalian harus sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Dan yang ketiga, kalian harus menjaga jarak dengan teman atau dengan orang lain minimal 1 meter. Dan yang keempat, kalian harus menjauhi kerumunan. Apabila terjadi sebuah kerumunan, kalian harus menjauhinya. Dan yang kelima, kalian harus mengurangi mobilitas. Maksudnya, jika memang tidak penting, lebih baik kalian tetap di rumah. Karena dengan di rumah, kalian akan aman dan kalian akan terhindar dari wabah virus COVID-19. Nah, pada pembelajaran hari ini, simaklah video pembelajaran dari Bapak. Nah, anak-anak, pada materi hari ini kita akan mempelajari perkalian dan pembagian pecahan. Kemarin kalian sudah mempelajari bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan. Sudah bisa semua kan? Mudah ya, tinggal kita samakan penyebutnya lalu kita jumlahkan atau kita kurangkan. Nah, hari ini pada materi perkalian dan pembagian pecahan, caranya agak sedikit berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan kemarin. Bagaimanakah caranya? Mudah sekali kok. Oke, kalian simak dengan baik ya video hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita harus tahu tujuan pembelajaran yang dilaksanakan pada hari ini. Pertama, kalian memahami cara perkalian dan pembagian pecahan dengan benar. Yang kedua, mampu mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan. Yang ketiga, memahami cara perkalian dan pembagian pecahan desimal dengan benar. Dan yang keempat, mampu menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Perkalian pecahan itu caranya mudah. Caranya tinggal mengalihkan dua pecahan, yaitu kan pecahan ada pembilang dan penyebut. Tinggal kita kalikan aja, pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Misalkan nih, ada pecahan A per B dikalikan dengan C per D. Hitungnya gimana? Ya mudah. Kan yang pembilang kan A sama C, yang penyebut kan D sama B sama D. Nah, mudah. A tinggal dikalikan dengan C, B tinggal dikalikan dengan D. Jadi nanti hasilnya AC per BD. Contohnya bagaimana? Mari kita simak. Contohnya ini,
ada pecahan 1/3 dikali 1/2. Hasilnya bagaimana? Kalau kita langsung hitung kalikan aja, 1 kali 1 sama dengan 1, 3 kali 2 sama dengan 6. Namun kita pelajari dulu ya konsepnya bagaimana. Kita pelajari dengan gambar berikut. Nah, di sini ada 2 kotak. Nanti kotak yang atas ini kita gambarkan sebagai pecahan 1/3 dan kotak yang bawah kita gambarkan dengan pecahan 1/2. Langkah-langkahnya ini, pecahan yang atas kita bagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Kemudian 1 dari 3 bagian itu kita arsir atau kita warnai dengan warna merah ya, untuk menunjukkan pecahan 1/3. Kemudian pada kotak yang bawah kita bagi menjadi 2 bagian yang sama besar dan kita arsir salah satu agar menjadi pecahan 1/2. Kita arsir atau kita warna dengan kuning ya. Lalu dari kedua kotak tersebut kita gabungkan, akhirnya menjadi sebuah kotak yang terbagi menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jika kita perhatikan baik-baik, di sini ada kotak yang berwarna orange atau gabungan warna kuning dan merah dari pecahan 1/3 dan 1/2 karena tadi dikalikan ya. Nah, ini disebut adalah daerah yang beririsan. Daerah yang beririsan ini disebut dengan hasil. Jadi 1/3 jika dikalikan dengan 1/2 hasilnya adalah 1 dari 6 bagian, karena ada 6 bagian yang sama besar. 1/3 dikali 1/2 hasilnya adalah 1/6. Nah, ini jika kita tuliskan dengan lambang bilangan, hasilnya adalah 1/3 kalikan 1/2 sama dengan 1/6. Mudah ya. Nah, berikut ada contoh lain perkalian 2 pecahan biasa. Misalkan ada pecahan 7/9, kita kalikan dengan pecahan 3/5. Hasilnya berapa? Caranya ingat, pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. 7 kita kalikan dengan 3 hasilnya 21. Sedangkan 9 kita kalikan 5 hasilnya 45. Apakah sudah selesai? Sebenarnya ini hasilnya sudah benar, namun perlu kita sederhanakan. Caranya menyederhanakan, kita bagi dengan 3. 21 dibagi 3 sama dengan 7. 45 kita bagi 3 sama dengan 15. Jadi 7/9 dikalikan 3/5 hasilnya adalah 7/15. Berikut contoh perkalian pecahan campuran, yaitu misalkan ada pecahan 21/4 kita kalikan dengan 12/5. Bagaimana caranya? Nah, kalau kemarin kita pada penjumlahan itu langsung kita samakan penyebutnya, kali ini tidak usah. Namun pada perkalian pecahan campuran, kalian harus merubah dulu dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa dulu. Yaitu caranya yang 21/4 itu menjadi pecahan 9/4. Caranya bagaimana? 2 ini kalikan dengan 4, jadinya kan 8, ditambahkan 1, jadinya 9/4. Sama yang ini nanti 2/5 ini nanti caranya 1 kali 5 berapa? 5. 5 tambah 2,
7. Berarti nanti pecahan biasanya dari 1/2/5 adalah 7/5. Nah, iya kan? 7/5. Nah, setelah itu baru bisa kita kalikan. Yang atas kita kali yang atas, yang bawah kita kali yang bawah. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut gitu ya. 9 kali 7, 63. 4 kali 5 hasilnya 20. Jadi hasilnya adalah 63/20. Nah, ingat, kalau pembilang itu lebih besar daripada penyebutnya, ini kan 63, ini kan lebih besar. Nah, pembilangnya, penyebutnya kan 20. Jadi masih bisa dijadikan pecahan campuran lagi. Yaitu dengan cara 63 dibagi 20 kan 3 ya, tapi sisa 3. Soalnya 20 kali 3 60. Berarti hasilnya adalah 3/20. Mudah kan? Baik, lalu bagaimana kalau perkalian pecahan desimal? Misalkan ada pecahan 0,75 dikalikan dengan 2,5. Nah, ini bisa kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 0,75 itu jika dirubah menjadi pecahan biasa adalah 75/100. Kenapa? Karena ada 2 angka di belakang koma, makanya 100. Nih 1, 2. Kemudian yang 2,5 berarti menjadi 25/10. Kenapa kok per 10, tidak per 100? Karena yang di belakang koma cuma angka 1, makanya per 10. Misalkan ada 2,75. Nah, yang di belakang koma ada 2, berarti ya per 100. Kalau yang di belakang koma ada 3 angka, berarti ya per 1000. Gitu. Hasilnya berapa? Nah, tinggal kita kalikan. Pembilang kali pembilang, penyebut kalikan dengan penyebut. Sekarang 75 dikalikan 25. Hasilnya berapa? 5 kali 5 sama dengan 25. Kita tulis 5, kita nyimpen 2. Kemudian 7 dikalikan dengan 5. Hasilnya berapa? 35. 355. Ingat simpenannya 2, berarti kita tulis 37. Sekarang kita tinggal ngalikan 2 kali 5. Hasilnya 10. Kita tulis 0, nyimpen 1. 2 kali 7 sama dengan 14. Jangan lupa simpenannya 1 tadi, berarti hasilnya adalah 15. Tinggal kita jumlahkan. 5 tinggal turun, 7 turun, 3 tambah 5, 8, 1 turun. Kita kembalikan lagi ke pecahan, berarti 1875 per penyebut kali penyebut. Nah, ini 100 kali 10, berarti hasilnya adalah 1000. Tinggal kita tambahkan aja nolnya kalau perkalian 0 itu. Nah, ini jika kita jadikan pecahan desimal, tadi kan 1000 nolnya berapa? 3. Berarti angka 1875 ini kita hitung dari yang paling belakang untuk menaruh koma. Jika komanya 3, maka bergeser 3. 1, 2, 3. Ya, komanya di sini. Berarti hasilnya adalah 0,75 dikalikan dengan 2,5, hasilnya 1,875. Ingat-ingat ya. Nah, kemudian mengalihkan pecahan desimal dengan cara susun. Bisa, tinggal kamu suka cara yang mana, mudah sekali. Misalkan 0,24 dikali 1,7. Tinggal kita susun saja. Nah, misalnya ini 4 kali 7 atau 7 kali 4 sama saja, hasilnya 28. Kita tulis 8, kita simpan 2. Kemudian 7 kali 2 hasilnya 14, simpenannya tadi 2, maka hasilnya adalah 16. Simpenannya tinggal jadi 1. Kemudian 7 kali 0 hasilnya 0, simpenannya kita masukkan.
kita tulis 1. Kemudian 1 kali 4, 4. 1 kali 2, 2. 1 kali 0, 0. Tinggal kita jumlah. 8 turun, 6 tambah 4, 10. Nyimpen 1. 1 tambah 1 tambah 2 hasilnya 4. 0 turun. Nah, selanjutnya kita hitung jumlah angka di belakang koma yang dikalikan. Ini ada 1, 2, 3. Sama ya. Ada 3 angka di belakang koma. Maka bilangan 0408 nanti juga mulai dari yang paling akhir ini, yang paling kanan nanti bergeser koma 3 kali. 1, 2, 3. Komanya di situ. Jadi hasilnya adalah 0,408. Mudah sekali ya. Permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian pecahan, misalnya pada masalah ini, di rumah memiliki persediaan beras 3 karung. Pada setiap karung tertulis neto 3/4 kg. Berapa berat semua persediaan beras yang ada di rumah? Neto itu berat bersih ya. Kalau bruto itu berat kotor. Artinya berat kotor itu isi dan wadah. Karung itu kan biasanya ya walaupun tidak ada berapa kilogram tetap ada beratnya. Jadi neto itu berat bersih dari berasnya saja tanpa karungnya. Nah, di sini masalahnya di rumah memiliki persediaan beras tinggal 3 karung. Pada setiap karung tertulis 3/4 kg. Berapa berat semua persediaan beras yang ada di rumah? Nah, cara penyelesaiannya ya tinggal kita kalikan aja 3 kali 3/4 kg. Bagaimana cara mengalihkan bilangan asli dengan bilangan pecahan? Sebenarnya bilangan asli ini juga merupakan pembilang. Sebenarnya ada penyebutnya di sini 1. Tapi kalau bilangan asli ya tidak ditulis. Kalian ingat kalau misalkan pecahan senilai 3/3 itu kan nilainya 1. Kalau misal 6/3, 6 bagi 3 berarti bilangan aslinya ada 2. Jadi kalau 3/1 artinya 3 dibagi 1 hasilnya juga 3. Buat bantuan aja ya. Jadi 3/1 dikalikan dengan 3/4. Hasilnya 3 kali 3 9, 1 kali 4 hasilnya 4. Ini masih bisa disederhanakan karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Dengan cara 9 bagi 4 berapa? 9 bagi 4 2, namun sisa 1. Nah, jadi ditulis 2 1/4. Jadi jumlah persediaan beras yang ada di rumah itu sebanyak 21/4 kg. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembagian pecahan. Namun kita harus mengetahui konsep pembagian pecahan itu bagaimana. Misalkan ada 1 dibagi 1/4. Itu artinya 1 itu 1/4-nya ada berapa gitu ya. Kita contohkan pada gambar pizza tersebut. Pizza ini kan 1 utuh. Nah, ini 1/4-nya ada berapa? Kan mudah, tinggal kita hitung. Nah, ini 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Nah, jadi dalam satu pizza ini atau 1/1 dibagi 1/4 hasilnya adalah 4 ya, karena 1/4-nya ada 4. Ini 1 2 3 4. Itu ya, paham ya? Lanjut, misalkan ada pecahan 5/2 dibagi
1/2. Ini artinya dalam pecahan 5/2 itu setengahnya ada berapa? 1/2-nya ada berapa? 5/2 itu kalau pecahan campuran kan 2 1/2. Tapi dalam pembagian kita harus merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dulu. Contohnya ini 5/2. Ini kan 5 yang diarsir. 1, 2, 3, 4, 5. Dari 2 bagian. Nah, kalau dalam pembagian artinya 5/2 itu setengahnya ada berapa? Lima per 2 dibagi setengah, maka hasilnya adalah, kita hitung setengahnya, 1, 2, 3, 4, 5. Iya, maka hasilnya adalah 5. Oke, contoh selanjutnya. Nah, ini pecahan campuran. 21/4 dibagi 3/4. Artinya, pada pecahan 21/4, ini ada berapa pecahan 3/4-nya. Kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 2/4 itu berarti kalau kita rubah menjadi pecahan biasa, maka 2 dikali 4, 8, ditambah 1. Sama dengan 9. Penyebutnya 4. 9/4 dibagi 3/4. Oke, kita gambarkan. Nah, ini misal ada pecahan. Gambar pecahan 9/4. Ya kan? Yang diarsir pasti ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 4 bagian. Nah, setiap kotak kan 4 ini. 9/4 dibagi 3/4. Oke, kita ambil 3/4-nya. Nah, ini ambil 1, 2, 3 potongan ini kan 3/4. Nah, sini juga kita ambil 3/4. Nah, selanjutnya 3/4. Maka 3/4-nya ada berapa ini? Kita hitung aja. 1, 2, 3. Maka 9/4 dibagi 3/4 hasilnya adalah 3. Jika kita amati pola pembagian pecahan tadi, didapati bahwa 1/1 dibagi 1/4 hasilnya 4. 5/2 dibagi 1/2 hasilnya 5. 9/4 dibagi 3/4 hasilnya 3. Nah, kita dapati pola demikian. Maka 1/1 kalau dikalikan 4/1, 4/1 itu dapatnya dari mana? Dari ini. 1/4 ini dibalik. Kan kalau dibalik kan menjadi 4/1. Tinggal kita kalikan 1 kali 4, 4. 1 kali 1, 1. Maka hasilnya adalah 4. Dan hasil dari yang konsep kita gambarkan tadi dengan cara yang baru ini hasilnya sama. Selanjutnya pada pecahan 5/2 dibagi 1/2. Ini kita balik juga. Jadi 5/2 dikali 2/1. 2/1 itu dapatnya dari 1/2 ini. Kita balik. Maka 5 kali 2 hasilnya 10. 2 kali 1 hasilnya 2. Jika diubah menjadi pecahan atau disederhanakan, hasilnya adalah 5. Kita lihat yang pertama tadi dengan cara yang selanjutnya hasilnya sama. Kita buktikan lagi yang ketiga. 9/4 dikali 4/3. 4/3 dapatnya ini 3/4. Kita balik. 4 penyebut ini jadi pembilang, 3 pembilang jadi penyebut. Tandanya dibagi yang ini
dan kalau dibalik tandanya juga berubah menjadi dikali. 9 kali 4 36, 4 kali 3 12. Nah, 36 ini jika dibagi 12 itu hasilnya adalah 3 dan hasilnya sama. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembagian pecahan dapat dilakukan dengan cara mengalihkan pecahan. Namun dengan syarat pecahan pembagi harus dibalik, yang pembilang jadi penyebut dan yang penyebut jadi pembilang. Contohnya ini A per B dibagi C per D, maka bisa kita dapati rumus A per B dikali D per C, gitu ya. Jadi kalau pembagian mudah ya. Oke, kita coba soal selanjutnya tanpa gambar, langsung aja kita balik. Nah, kita coba pembagian pecahan 2/5 dibagi 3/4, hasilnya berapa? Langsung kita balik aja, 2/5 dikali 4/3, maka hasilnya 8/15. Sampai sini paham ya? Kenapa ini menjadi 4/3? Karena kalau pembagian itu bisa dikalikan asalkan bilangan pembaginya 3/4 ini dibalik, maka jadi 4/3. Lalu hasilnya 2 kali 4 8, 5 kali 3 15. Selanjutnya yang B, misalkan nih pecahan campuran 3/5 dibagi 2/3. Kalau kita menemui pecahan campuran, maka pecahan campurannya itu harus kita jadikan menjadi pecahan biasa dahulu. Nah, ini pecahan campurannya 3/5. Kalau dijadikan pecahan biasa, maka 3 kali 5 itu 15, ditambahkan dengan pembilangnya 3, berarti 18/5. Dibagi, masih aja ya, terus dibagi 2/3. Nah, sekarang kita balik, 18/5 dikalikan 3/2, hasilnya berapa? 18 kali 3 hasilnya 54/10. Maka pecahannya adalah, disederhanakan lagi, 5 4/10. Masih bisa disederhanakan lagi, 5 2/5. Ini yang C kita desimal, 2,8 dibagi 1/2. Nah, ini desimal dibagi dengan campuran. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 2/8 berarti 228/100. Kenapa per 100? Diingat ya, ada 2 angka di belakang koma, berarti per 100. Kita bagi dengan ini pecahan campuran 1/2. Kalau dijadikan pecahan biasa maka menjadi 3/2. Sekarang kita balik, 228/100 kali 2/3. Hasilnya adalah 456/300. Dijadikan pecahan campuran lagi, hasilnya 1/156/300. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi, dibagi 12 ya. Jadi hasil yang paling akhir, yang paling sederhana adalah 1/13/25. Paham ya? Mudah ya? Dijadikan pecahan biasa dulu. Kalau sudah jadi pecahan biasa semuanya, baru kita kalikan dan bilangan pembagi atau pecahan pembagi itu kita balik. Nah, sekarang kita pelajari masalah yang berkaitan dengan pembagian pecahan pada kehidupan sehari-hari. Nih, misalnya kita mempunyai 12,5 atau 12 1/2
gula pasir. Gula tersebut akan dibungkus ke kantong kecil. Setiap kantong plastik berisi 1/4 kg. Berapa banyak kantong plastik yang dibutuhkan Dita? Oh gini, berarti Dita di rumah punya 12,5 kg gula pasir. Gula itu akan dimasukkan di dalam plastik-plastik kecil gitu, mau diecer maksudnya. Nah, setiap plastik kecil itu beratnya 1/4. Maka berapa banyak kantong plastik yang dibutuhkan Dita? Berarti ya kita tinggal 12 1/2 dibagi dengan 1/4. Nah, ini ingat, yang pecahan campuran kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Maka hasilnya 25/2. Dijelaskan ya, 25/2 ini dapatnya dari ini 12 1/2 dirubah menjadi pecahan biasa. 12 dikali 2 24, ditambahkan pembilangnya 1, berarti 24 tambah 1 25/2. Langsung kita kali. Nah, 4/1, maka hasilnya adalah 100/2. 100/2 ini berarti senilai dengan 50. Jadi banyak kantong plastik yang dibutuhkan Dita adalah 50 kantong. Itu ya, Pak David harap kalian bisa memahami penjelasan yang ada pada video ini. Baik anak-anak, kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, perkalian pecahan dapat dilakukan langsung dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Yang kedua, perkalian pecahan campuran bisa dilakukan dengan cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang ketiga, perkalian pecahan desimal bisa dilakukan langsung mengalihkan dengan cara susun atau merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Dan yang keempat, pembagian bisa dilakukan dengan cara perkalian dengan syarat pecahan pembagi harus dibalik. Misalnya seperti ini. Di sini ada pecahan A/B dibagi C/D. Nah, itu bisa kita balik menjadi perkalian. Nah, ini bagi menjadi perkalian itu dengan syarat C/D ini pecahan pembagi harus dibalik menjadi D/C. Jadi A/B dibagi C/D itu sama dengan A/B dikali D/C. Begitu ya. Terima kasih, semoga video pembelajaran pecahan mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan dapat membantu kalian dalam memahami materi pecahan di kelas 5. Pak David akhiri, ada kekurangannya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.